Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse, yaitu materi matematika wajib yang ada di kelas 10 semester 2. Nah, jadi kita akan menyelesaikan inverse fungsi kuadrat ya, soalnya seperti yang ada di layar ini. Nah, sebelum kita bahas soal ini, ada lebih baiknya kita memahami dulu bagaimana cara menentukan fungsi inverse kuadrat. Seperti itu ya, kita harus mencari rumusnya terlebih dahulu. Kalau sudah menemukan rumusnya, baru nanti kita tinggal selesaikan fungsi yang ada di soal ini. Oke, nah langkah pertama ya, kita sudah belajar ya, mungkin di kelas 9 kalian sudah belajar yang namanya fungsi kuadrat secara sekilas ya di SMP. Jadi anggap aja misalnya ada fungsi X itu sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui, fx ini sama dengan y ya. Jadi kita ubah dulu jadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Seperti itu. Nah, kemudian otomatis karena kita mencari inverse ya, nanti bukan y sama dengan sekian, bukan, tapi x sama dengan sekian. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, kita hilangkan dulu koefisien yang ada di x kuadrat, yaitu koefisien a ini kita hilangkan. Caranya dengan membagi ruas kiri dan kanan dengan a. Jadi y per a sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu dibagi dengan a. Kemudian lanjut y per a sama dengan ax kuadrat dibagi a itu sisanya x kuadrat. Kemudian bx per a ya dibagi a tetap jadi bx per a, c dibagi a jadi c per a. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kumpulkan suku-suku yang memiliki variabel x. Nah, yaitu x kuadrat dan bx per a ini kita kumpulkan di sebelah kiri misalnya ya. Jadi x kuadrat tambah bx per a sama dengan y per a dikurang c per a. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, nah kita kuadratkan ya. Nah, ini kan ada x kuadrat nih, kuadratnya ini kita keluarkan atau kita faktorkan sehingga nanti jadinya x tambah b per 2a kuadrat dikurang b kuadrat per 4a kuadrat. Oke. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ya, ini kalau misalnya nanti kalian hitung ya, yang x tambah b per 2a kuadrat dikurang b kuadrat per 4a kuadrat, itu maka nanti kembalinya ke sini. Ya. Jadi kenapa dia dikurang b kuadrat per 4a kuadrat? Supaya kembali ke bentuk asal yang seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian sebelah kanannya bisa kita ubah juga menjadi c. Mohon maaf, bukan C tapi negatif C kurang Y per A ya. Jadi ini bentuk lain dari apa yang ada di atas gitu ya. Jadi negatif dikali C kan negatif C ya, tetap ya. Negatif dikali negatif Y positif Y. Jadi di sini hanya perubahan bentuk saja. Nah, kemudian lanjutannya tetap jadi x tambah b per 2a kuadrat seperti itu sama dengan, nah tinggal kita
pindahkan ya yang B kuadrat per 4A kuadrat ini ke sebelah kanan ya. Jadi positif kan dia. Jadi B kuadrat per 4A kuadrat dikurang C kurang Y per A. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Nah, kemudian ini kan ada kuadrat ya. Kuadratnya ini bisa kita ubah nanti menjadi akar. Nah, tapi sebelum itu kita hitung dulu ya operasi pecahan yang ada di ruas kanan ini. Nah, ini jadi tetap X tambah B per 2A kuadrat sama dengan, kita samakan penyebutnya ya. Agar sama penyebutnya, maka yang C kurang Y ini per A ini dikalikan dengan 4A gitu ya. Jadi B kuadrat dikurang 4A dikali C kurang Y. Nah, seperti itu. Per 4A kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini tetap X tambah B per 2A kuadrat. Ini tinggal kita operasikan. Jadi nanti bisa seperti ini aja bisa ya. Kalian mau operasikan dengan dalam kurung juga boleh. Nah, tapi Bapak rasa ini sudah cukup sampai sini ya. Jadi tinggal kita hilangkan aja pangkat 2-nya dan kita ubah jadi akar. Seperti itu. Nah, jadi plus minus akar. Kenapa ada plus minusnya? Karena di sini pangkat kuadrat atau pangkatnya adalah angka genap ya. Jadi ada plus minusnya. Nah, akar B kuadrat kurang 4A dalam kurung C kurang Y per 4A kuadrat. Kemudian lanjut X sama dengan B per 2A nya pindah ke kanan. Jadi negatif B per 2A plus minus akar dari B kuadrat kurang 4A kali C kurang Y per 4A kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan inverse fungsi dari persamaan kuadrat ya. Nah, jadi ini X-nya tinggal kita ganti dengan F inverse ya. Jadi inverse kita ubah ya. Nah, kemudian ini tetap negatif B per 2A plus minus Y-nya diganti, Y-nya saja yang diganti jadi X. Jadi B kuadrat dikurang 4A dikali C kurang X per 4A kuadrat. Nah, jadi ini adalah rumus untuk fungsi inverse kuadrat. Nah, silahkan dicatat. Setelah ini kita akan coba menyelesaikan soal tadi menggunakan rumus ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, jadi ini adalah soalnya. Pertama, kita tulis dulu ya. Soalnya fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 15. Kita tulis dulu yang diketahui. Kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. B adalah koefisien dari X, yaitu negatif 6. Dan C adalah konstanta, jadi 15. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan menggunakan rumus yang sudah kita cari tadi. Jadi rumusnya adalah F inverse X atau inverse dari fungsi F itu sama dengan negatif B per 2A plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4A kali C kurang X per 4A kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi B nya tinggal kita ganti dengan negatif 6. Jadi negatif atasnya negatif 6, 2 dikali A nya 1. Jadi 2 kali 1 plus minus B nya tadi negatif 6, jadi negatif 6 pangkat 2 dikurang 4, A nya tadi 1, jadi 4 kali 1, C nya 15, jadi 15, X nya tetap ya. Nah, kemudian per 4 kali 1, A nya 1, jadi 4 kali 1 kuadrat. Nah, oke, jadi
kelanjutannya negatif ketemu negatif, positif ya. Jadi positif 6 dibagi 2 jadinya 3. 3 plus minus negatif 6 pangkat 2 itu 36. 4 kali 1 4 tetap kali 15 kurang X per 4. Oke, jadi 36 ini bisa kita bagi 4. 36 bagi 4 itu 9. 4 bagi 4 1. Jadi sisanya 15 kurang X. Nah seperti itu. Ini bisa kita operasikan. 3 plus minus 9 dikurang 15 itu jadinya nanti negatif 6. Negatif dikali negatif X itu hasilnya nanti positif X. Di opsi jawaban tidak ada yang seperti ini, kita pindahkan X nya ke depan. Jadi 3 plus minus X kurang 6. Nah seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, nah semoga bisa dipahami. Inilah cara penyelesaian fungsi inverse kuadrat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jika ada kesempatan nanti akan Bapak buatkan video penjelasannya. Sampai bertemu lagi di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.